Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Haleluya. Shalom jemaat GBI PRJ. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita bersuka cita hari ini, amin. Karena kita bisa bersama-sama kembali datang ke rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau sedikit cerita tentang bagaimana kebaikan dan kebesaran Tuhan dalam kehidupan saya.
Karena tadinya saya berpikir bahwa hari ini saya tidak akan ada di sini Bapak Ibu Saudara. Mungkin saya tidak bisa melayani hari ini karena 3 hari yang lalu, tepatnya pada hari Kamis, anak saya yang usia 1 tahun 2 bulan, tiba-tiba dia jatuh di kamar mandi dengan kondisi tengkurap. Lalu ternyata giginya yang bagian atas itu sampai saking terlalu keras benturannya. 3 giginya itu sampai terdorong masuk ke dalam gusi dan 1 giginya itu patah. Jadi pada saat begitu terjadi jatuh, darah begitu luar biasa gak berhenti-berhenti Bapak Ibu Saudara, sampai ketika saya bawa dia ke dokter itu darah gak berhenti-berhenti sepanjang jalan. Saya sedih banget dan saya khawatir banget sama keadaan anak saya waktu itu yang masih sangat kecil. Saya jagain dia, malam saya gak bisa tidur karena saya kebayang-bayang terus bagaimana dia bisa jatuh di kamar mandi. Akhirnya saya terlalu kelelahan Bapak Ibu Saudara dan suara saya hilang. Saya pikir saya gak bisa nyanyi hari ini. Tapi karena kemurahan Tuhan pada Sabtu pagi suara saya kembali. Dan kalau saya bisa berdiri saat ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena kebesaran Tuhan nyata dalam kehidupan saya. Bukankah Tuhan yang besar itu juga ada di dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Amin. Amin. Tuhan yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita. Melewati tantangan dalam kehidupan kita setiap hari. Dia Allah kita yang besar. Raja di atas segala raja. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Apapun yang kami lalui Tuhan Yesus, kalau hari ini kami bisa berdiri tegap di hadapan Tuhan, itu bukan karena kuat gagah kami, tapi karena pertolongan dan penyertaan Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan itu, yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami datang, kami mau memuji nama-Mu, kami mau berikan yang terbaik, kami mau tinggikan Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Hanya nama-Mu yang layak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Engkau Allah kami yang kudus Tuhan Yesus. Bertahtalah Engkau di tempat ini Tuhan. Generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. 'Cause your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Oh, sing the song forever and amen, and the angels cry, creation cries, holy,
terima semua pujian yang terbaik Tuhan. Yang siap berikan yang terbaik untuk Tuhan. Lebih lagi sama-sama kita mau nyatakan. Amin. Mari jemaat Tuhan yang siap lebih lagi untuk memuji Tuhan, katakan amin. Amin. Sekali lagi katakan amin. Boleh tengok kanan kirinya, bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sebab Dia Allah yang memberi kita kekuatan, Dia yang melindungi kita, Dia yang memberi kita kemenangan. Ada amin. Amin. Mari nyatakan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan penuh sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorak, kita yang bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan penuh sukacita. Mari jemaat Tuhan sama-sama nyatakan. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita yang bersorak. Jadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita yang bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab firman Tuhan berkata, Dia adalah Allah yang ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Amin. Mari nyatakan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita yang bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita yang bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita yang bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Hanya bagi Tuhan. Tuhan, haleluya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita hari ini merindukan seruan pujian dari setiap kita di tempat ini. Amin. Berapa banyak yang mau kasih terbaik buat Tuhan Yesus? Lambaikan tanganmu, sorakan haleluya. Yeah. Satukan hati suara kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan
bersama nyatakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, Sebab kebesaran-Mu Tuhan. besaran-Mu tetap selamanya. GBPRJ sorakan bersama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Tepuk tangan buat Tuhan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Mari lebih lagi katakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Sebab Dia ajaib, amin. ajaib dan penuh keagungan. Nyatakan. Satu hati kami nyatakan, Sebab kerajaan-Mu kekal sampai selamanya. selamanya. Mari bersama sorakan. Come on. Come on. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Angkat tangan kita bersama. Nyatakan. Engkau Tuhan berjaya. Sekali lagi Bapak Ibu, angkat suaramu. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Jemaat Tuhan katakan. Engkaulah Raja. Kami bersorak. Mari Bapak Ibu jangan kasih setengah-setengah buat Tuhan kita. Keluarkan suaramu. Engkaulah Raja Atas dunia, oh, oh, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. GBPRJ bersama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak Tuhan. Come on, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya. Lebih lagi nyatakan. Engkaulah. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami Angkat tangan kita sama-sama. bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Yang jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di gereja kami seperti di surga. Setiap kita percaya, sama-sama kita katakan haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Saat ini Tuhan, di hadapan Tuhan kami membawa bangsa Indonesia kepadamu.
kiranya Tuhan memberkati bangsa Indonesia dengan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran serta seluruh jajaran Kabinet Merah Putih senantiasa di dalam hikmat penyertaan dan tuntunan Tuhan untuk membangun bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi dan mensejahterakan seluruh bangsa Indonesia. Juga pilkada serentak pada tanggal 27 nanti biar berjalan dengan aman dan tertib sehingga terpilih pemimpin-pemimpin daerah yang hatinya berkenan, jujur, adil dan takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Gembala Sidang Pak Niko dan Gembala CK7 yang kami kasihi Dr. Rianto. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kedua hamba-Mu. Mereka akan semakin kuat, semakin sehat, semakin diurapi Tuhan sebagai pembawa api Pentakosta ketiga. Mulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Biar hikmat penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan menyertai kedua hamba-Mu di dalam penggembalaan dan pelayanan mereka untuk membawa setiap kami jemaat-Mu Tuhan menjadi murid-murid Kristus yang militan, berintegritas dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Seluruh keluarga besarnya ada di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk generasi Yeremia yang ada di CK7 akan bangkit anak-anak muda yang cinta mati-matian sama Tuhan Yesus, yang tidak kompromi terhadap dosa, yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan akan bergerak untuk menjangkau jiwa-jiwa. Mereka akan masuk di dalam bilangan penuai-penuai di akhir zaman ini untuk membawa gelombang api lawatan terbesar di era Pentakosta ketiga. Tuhan pakai generasi Yeremia di segala aspek kehidupan mereka untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Baik, dengan sukacita kami rindu menyambut. Apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ hari ini? Kalau ada boleh lambaikan tangan. Jangan malu, ada di sebelah kiri saya. Di belakang juga ada, boleh kita sama-sama sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat beribadah GBI PRJ, dan bagi saudara Jawa Baru dapat mengisi form biodata Jawa Baru dengan cara men-scan QR yang ada di layar depan. Baik, dan ada sedikit pengumuman tambahan saudara bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah melakukan booking online tiket HUT GBI PRJ. Nanti sepulang ibadah saudara bisa mengambil tiketnya segera. Pastikan saudara, karena minggu depan adalah batas akhir pengambilan tiket HUT bagi yang sudah booking online. Nah, kalau lewat dari minggu depan nanti akan dinyatakan hangus. Jadi pastikan sekali lagi sepulang ibadah saudara yang sudah booking online harus segera diambil tiket HUT GBI PRJ-nya. Baik, dan seperti biasa saudara, kita memasuki di minggu ketiga. Dan gereja kita seperti biasa di setiap minggu ketiga akan ada 2 persembahan saudara. Yang pertama adalah persembahan kolekte, yang kedua adalah persembahan diakonia. Saudara dapat mempersiapkan persembahan diakonia saudara, tapi sebelum itu kita mau sama-sama mendengarkan presentasi tentang diakonia. Terima kasih Brother Andre. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Saya yakin semua kita di sini diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan ya. Bahkan mungkin kita sampai bingung bagaimana menghitung berkat Tuhan yang begitu berlimpah. Saat ini kita akan melihat bagaimana penggunaan taburan dana yang Bapak Ibu sudah beri dengan sukacita buat setiap kegiatan misi yang diadakan oleh gereja ini. Kita memiliki 3 bidang pelayanan misi, yaitu pelayanan di bidang sosial, kesehatan, dan misi edukasi. Penggunaan dananya sebagai berikut. Pada bulan lalu kita menerima 241,5 juta yang dipergunakan untuk beberapa kegiatan seperti kita memberi bantuan sosial buat jemaat. Kita juga perlu berbelas kasihan dengan jemaat-jemaat kita yang masih membutuhkan bantuan.
sebesar 57,7 juta dan kegiatan misi kita salurkan sebesar 44,2 juta. Juga biaya bantuan pendidikan jemaat buat anak-anak mereka yang masih memerlukan pendidikan sebesar 15,5 juta. Demikian juga untuk kegiatan misi dan edukasi yang diadakan di gereja ini, yang kita melayani sekolah-sekolah di sekitar kita, di Ancol, Pademangan, Kemayoran, ya, sekolah-sekolah negeri pada setiap hari Jumat saat teman-teman mereka sedang sholat, kita mengadakan suatu kebaktian ibadah buat memperkuat anak-anak yang ada di tengah teman-teman mereka di sana, ya. Itu sebesar 13 juta. Dan juga kita memiliki TK cerah yang kita adakan untuk menolong pendidikan anak-anak di sekitar Semper Tanjung Priuk sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah dasar, itu sebesar 8 juta. Sehingga total penggunaan dana kita pada bulan lalu sekitar 138,6 juta. Puji Tuhan. Puji Tuhan bahwa gereja kita ini ada gereja yang apostolik dan misioner. Gereja yang tidak segan-segan untuk menabur buat memenangkan jiwa bagi orang-orang sekitar kita, ya. Kiranya Bapak dan Ibu, saudara sekalian selalu diberkati dengan hati yang penuh dengan sukacita untuk memberi. Karena pada saatnya itu akan kembali lagi kepada kita beratus kali lipat. Jika untuk taburan hari ini, Bapak Ibu bisa mentransfer dengan kode QR QRIS yang tertera di layar, ya. Dan setelah ini kita akan melihat presentasi kegiatan misi kita sepanjang bulan Oktober. Terima kasih. Saat ini kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita satukan hati, kita fokus menghadap ke tahta Allah kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang begitu banyak dan sangat cukup untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan tidak pernah melupakan kami dalam setiap rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Kau selalu menyertai langkah kami. Dan Tuhan, inilah hidup yang kami mau pakai supaya kami jadi berkat buat orang lain. Baik melalui kekayaan maupun waktu dan talenta yang Tuhan sudah kasih. Biarlah kami juga boleh memberkati orang lain Bapa, sehingga mereka boleh melihat kemuliaan-Mu. Mereka boleh melihat bagaimana kasih Yesus sanggup mengubahkan kami dan sanggup mengubahkan mereka juga. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan menguduskan setiap persembahan yang sudah diberikan oleh saudara-saudara kami Tuhan. Biarlah ini boleh berguna untuk melebarkan kerajaan-Mu ya Tuhan di Indonesia ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap tangan yang sudah memberi dengan berlipat ganda ya Tuhan. Baik untuk kesehatan mereka, untuk kehidupan keluarga mereka, pekerjaan mereka, apa saja yang mereka perbuat demi nama Yesus, Tuhan akan buat itu berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 24 November 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang.
Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Emily Santoso BSC. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan Jaya Saputra SMTH. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. He chose to come. He came to save. Christ for all. Join us this 8th of December. Let's celebrate Him. A special Christmas extravaganza. Let us come as one and lift our voices. For unto the King of Kings, we give Him all the glory, honor, and praise. Also celebrating GBI PRJ Grand Anniversary, 27 remarkable years of His favor, of His blessings, and of His divine power and ministry through GBI PRJ TK7. Don't miss it! Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada kesempatan ini juga kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk dapat ikut ambil bagian dalam bentuk paket sponsorship. Untuk info lengkap dapat menghubungi kantor di depan. Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 24 November 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 sampai dengan 17 November 2024 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Sehubungan dengan pilkada serentak pada hari Rabu 27 November 2024, maka diinformasikan sebagai berikut. Kantor OTP CK7 Doa Fajar dan Bible Study diliburkan pada hari tersebut dan aktif kembali pada hari Kamis 28 November 2024. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Dunia menyajikan berbagai macam tren untuk saling berlomba dan bersaing dalam mengisi hidup kita yang semakin berwarna, mulai dari fashion, kesehatan, sampai dengan psikologi. Sehingga membuat kita FOMO, takut kehilangan kesempatan dan pengalaman untuk mengikuti tren yang ada. Jangan biarkan FOMO mencuri identitasmu dan membuat iman percaya kita tergerus. Selalu andalkan Tuhan sehingga FOMO tidak menghantui hidup kita. Mari bergabung bersama Women of Integrity untuk memperkaya iman percaya kita agar terhindar dari FOMO, Fear of Missing Out. Bersama Ibu Eva Indri Pardede pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 pukul 10 pagi. Bertempat di Ruang Safir dan Pearl, Integrity Convention Center lantai 9. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook, serta Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai dengan hari ini Tuhan. Berkumpul bersama di rumah-Mu Tuhan Yesus. Menikmati anugerah-Mu. Satu tujuan kami Tuhan yaitu meninggikan nama-Mu. Satu tujuan kami memuliakan nama Tuhan Yesus. Sebab hanya nama Yesus yang layak dimuliakan. Terima segala hormat. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu. Sebab kebesaran-Mu Tuhan, diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita. Mari dengan segenap hati dan jiwa bersama nyatakan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. Hanya kepadamu kami percaya Tuhan. Padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan bersama, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, dan tinggikan, kami meninggikan Engkau, mengatasi langit, sebab kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Mari sambil angkat tangan kita sama-sama bersama nyatakan, tinggikan.
mengatasi langit. Sebab kebesaran-Mu, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Sebab kemuliaan-Mu, mengatasi bumi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan bersama. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Amin. Sebab kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami tinggikan mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sebab kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang luar biasa yang Kau jadikan dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau mengasihi kami Tuhan. Sertai tuntun kami Tuhan. Karena kami percaya di saat Engkau bersama dengan kami, banyak perkara luar biasa yang akan terjadi Tuhan. Saatnya kami duduk diam di tempat ini Tuhan. Kami akan sharing dari sebagian firman-Mu Tuhan. Ajar kami, mampukan kami, dan sertai kami dalam kami hidup sehari-hari untuk melakukan apa yang Kau mau yang harus kami lakukan dalam hidup. Kami percaya Tuhan kami menjadi luar biasa karena perkenanan-Mu lah yang menjadikan kami luar biasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat dan Raja, dalam hidup kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih. Shalom. Wah, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Ketemu lagi dengan Mongol. Jadi kadang-kadang orang nanya, Mongol lebih enak manggil lu Roni apa Mongol? Saya lebih suka dipanggil Mongol Bapak Ibu. Karena yang manggil Roni itu pasti keluarga. Dan gak jauh-jauh dari uang beras, uang listrik. Jadi kalau saya lagi di mall ada yang manggil Roni, Mongol langsung kabur. Ini pasti mama pesodara itu. Tapi kalau manggil Mongol, what's up bro, keren bro, jangan lupa ya paslonnya. Karena lagi masa kampanye. Artis banyak banget diundang di kampanye. Apalagi besok udah kampanye besar ya. Dari pagi sampai malam. Tuh kalau dia penyanyi danduk 20. Itu berapa ya, 20 miliar habis budgetnya. Tapi kalau Mongol buat kampanye gak ada hitung-hitungan bayaran. Terserah berapa, kalau gak ngasih sih keterlaluan juga. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang orang kan suka ngomong begini sama Mongol. Ngol, ini kita hidup lagi gak baik-baik aja.
Di sana ada bencana gunung meletus. Di sini ada tabrakan beruntun kilometer 92. Nanti katanya akan ada pesawat jatuh. Nanti akan ada begini, begitu. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Bagaimana sih Bang Mongol biar kita terhindar dari bahaya? Apakah gue harus di rumah aja Bang? Nonton Netflix? Ya silakan kalau membernya VIP. Di rumah pun kita belum tentu selamat, tahu-tahu aja kebakaran. Tetapi bagaimana caranya kita bisa menikmati hidup, itu ada di kita pilihannya. Apalagi ini ya udah mau tahun baru. Bang enak tahun baru di mana Bang? Jakarta aja ya. Jakarta juga keren loh Pak. Bundaran HI itu pasti tutup untuk pesta kembang api. Selama kita bisa menikmati dan tidak dongak itu udah bagus Pak. Jadi kalau 5, 4, 3, 2, 1 jangan ke atas kita ngadepnya. Ngadep samping aja. Karena kalau ke atas sumbu petasannya jatuh asem rasanya. Teman saya pernah sumbu petasan Pak yang tadi pupak sumbunya melorot ke dalam Pak. Mau di mana? Murah tahun baru bisa di Bali. Yang penting jangan pulang kampung. Murah itu hilang Pak. Serius Pak, apalagi saya Manado, pulang kampung Manado. Haleluya. Datanglah tanggal 1 Januari. Buat yang hadir orang Manado pulang tahun baru, Natal tahun baru di Manado, kapan bagus pulang? 1 Januari. Tiket diskon 30%. Pas nyampe di sana, selamat Natal tahun baru ya. Mana donat dang? Donat tuh doi Natal. Kita langsung bisa jawab, so lewat. Sekarang so 1 Januari. Minggu lalu Natal so lewat, berarti kita bebas biaya untuk memberi 1. Karena berarti doi tahun baru, udah bukan lagi donat. Jadi saya juga lakukan itu, kalau udah tahun baru saya nyampe Manado tanggal 1. Tinggal kasih duit 5 juta, belilah babi 5 kilo. Selesai, gak ada harus beli baju, udah lewat pestanya. Kalau telepon kita pulang tanggal 20 Desember. Haleluya. Proposal Natal masih belum ada yang ditarik itu. Bisa datang ke rumah lagi kita. Kita masih kekurangan dana Pak, 15 juta. Nggak dikasih. Penghakiman terjadi saat itu juga. Saya Natalan nggak pernah pulang Manado Pak. Saya pernah loh Natalan. Saya jadi stand up 2011. 2013 saya pulang Manado. 24 saya nyampe, 25 saya pulang. Abis Pak. Abis. Rekening sampai tulisan decline udah gak bisa gesek. Buat beli beli sirup marjan udah gak bisa ATM-nya. Udah habis diambil satu-satu. Karena diumumin sama saudara yang satu. Nah apakah sih yang ada Roni di rumah. Haleluya. Gak nyampe 2 menit satu datang dengan Gojek. Satu datang sama Gokar dari situ. Aduh haleluya. Ini kalau ginjal pegadaian buka gua gade di ginjal. Serius loh. Jadi saya lebih banyakkan tahun baruan di mana? Di Bali Pak. Bawa tenda kalau udah gak ada hotel. Pantai di Bali luas. Kita bisa tinggal anggaplah kita lagi berkemah. Jadi menghadapi hidup, menikmati hidup semuanya tinggal tergantung kita. Anda mau ribet, akan ribet hidupmu. Tapi kalau Anda mau santai, maka santailah hidupmu. Tergantung dari kita. Sama juga dengan kita, ingin sukses tergantung kita. Ada momen, kadang kita kalau orang yang malas, ntar aja deh, nanti deh. Nanti deh, waktu Tuhan kan selalu yang terbaik. Padahal waktunya udah dikasih. Entar deh. Saya enggak. Saya stand up di Komedi Cafe Kemang. Ditantang. Lu kalau nggak bisa, lu berarti bener homo. Saya ingin buktikan, saya enggak. Saya stand up. Ternyata di situ ada eksekutif produser TV.
Langsung dipanggil stand up 2011 tanggal 22. 29 tayang, booming sampai hari ini. Cara Tuhan tuh luar biasa, tinggal tergantung kita. Udah jadi manggung 3 tahun penghasilannya 117 M. Itu yang saya lakukan. Bermasalahnya di mana, Pak? Mengembalikan milik Tuhan itu masalah paling berat saat itu. Karena 117 miliar 10%-nya. Aduh Tuhan, banyak sekali kan. Dulu kita masih gembel jalanan. Penghasilan 1.900.000. Dibawa ke gereja tiap bulan 200.000. Saya tambahin 10.000. Harusnya kan 190. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tas genap nih 200. Berkati tapi hidup. Rajin bos. Mendadak jadi artis, penghasilannya berbeda. Otak kita langsung mumet. Duh, gereja mana ya yang gak pakai perpuluhan? Ternyata dalam hal duit, Pak, Cinanya Mongol lebih kenceng loh daripada Manadonya. Duh, kalau dalam hal gengsi, Manadonya lebih kencang. Biar miring rumah, yang penting cincin 5. Jujur, Pak, saya pas nggak, aduh bebas, aduh darah Yesus. Kasih nggak ya? Mikirnya gede banget. Telepon gembala sidang. Saya telepon Bu Gembala. Bu, bisa nggak 10 juta aja? Oh nggak apa-apa Pak Mongol. Kalau Mongol mau ngasih 10 juta mah kita gereja selalu menerima. Deh, tutup. Teman bilang, Mongol Tuhan punya. Yaudahlah, oke. Berilah apa yang Tuhan punya. Dikembalikan. Mendadak 2 minggu nggak gereja, balik ke gereja Ibu Gembala cincinnya udah gede. Tadi kalungnya di dalam baju, sekarang udah direnceng di sini. Gue langsung, di duit gue dibeli kalung. Jujur aja Bapak Ibu, saya nggak bohong Pak. Pak Gembala tadinya jamnya Alba, yang beli di Senen. Stainless steel cuman bulatnya, rantainya enggak, hijau di belakang kayak ada lumut gitu. Sekarang udah jadi guest collection. Lah saya masih Seiko. Langsung bilang, yang kaya gua apa dia sih? Menghadapi hidup enak, muncul masalah. Apa yang mau lakukan? Wah, gua kan kenal baik sama jenderal ini. Saya kenal baik sama menteri ini. Saya kenal baik sama gubernur ini. Disitulah mulai Mongol mengandalkan apa? Koneksi yang Mongol miliki. Saya punya nomor orang-orang besar di handphone ini. Handphone ini untuk buka buku 3 kali bisa buka. Enggak, dia nyala, angus. Pakai biji mata, pakai jempol, pakai suara. Jadi handphone ini mau ditaruh di sini, Anda bawa pulang, pergilah dengan selamat. Ngandelin Mongol langsung. Dari situ saya masuk, ternyata begini, ternyata begitu. Tuhan ajarin Mongol bahwa ternyata dalam hidup kita nggak boleh ngandelin manusia. Amin. Siapapun Anda, mau saudara sepupumu bintang 3 sekalipun, Tuhan marah kalau kita ngandelin manusia. Dari situ saya belajar Bapak Ibu, bahwa ternyata hidup ini hanya Tuhan pegangan kita. Gak bisa kita berharap pada teman, sahabat, saudara, tetangga. Gak bisa. Mengharapkan siapa? Di saat yang tidak terduga belum tentu mereka menolong. Kalaupun mereka menolong, habis masa lalumu di saat engkau sukses. Dulu lu kalau gak ada gue, Sama juga Mongol. Dulu di saat hidup di Jakarta, dibawa orang, punya saudara jenderal bintang 2, dipinjemin duit 300, nggak punya. Saya bingung kok bintang 2 nggak ada duit 300. Di saat gue jadi artis,
Ditelepon, Ron kalau nggak mau ke istana, panggil deh om nih. Karena dia tahu Mongol sering ke istana negara. Padahal cuma untuk foto bersama. Jadi kita coba buka sama-sama teman-teman. Yeremia 17 ayatnya yang kelima. Kenapa Mongol harus pakai kacamata? Karena saya matanya silinder. Otaknya yang minus. Jadi itulah kenapa ditaruhnya di atas. Otaknya minus, matanya silinder plus. Jadi kita buka Yeremia 17 ayat 5. Kita baca sama-sama dengan suara nyaring 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini banyak banget orang yang khotbahin. Tapi saya khotbahin karena berasal dari pengalaman saya. Ternyata ngandelin manusia itu Tuhan bilang terkutuk loh Bapak Ibu. Apalagi mengandalkan kekuatan kita. Plus udah begitu hati kita jauh lagi dari Tuhan. Oh Tuhan. Jadi kita menikmati hidup mendingan selalu melekat erat kepada Tuhan. Niscaya jalan kita baik-baik saja sekalipun berat. Tapi tetap kita masih bisa melangkah dengan pasti. Amin. Gak gampang apalagi saya seorang artis Pak. Jelek-jelek begini Pak, artis nasional. Apakah Anda berpikir saya baik-baik saja hidup dalam dunia keartisan? Tidak Pak. Godaannya banyak. Gosipnya kenceng. Kita salah make baju jadi bahan omongan. Makan aja di warteg. Keluar tuh berita. Katanya stand up komedi termahal. Kok di warteg? Kita giliran makan di hotel bintang 5. Hedon hidupnya. Diserba salah. Lalu suruh gue makan di rumah. Gak ada yang masak Pak. Naik pesawat begitu juga. Kita yang bisnis kelas kan diumumin paling pertama masuk. Duduk lewat penumpang. Sombong ya. Kita duduk di ekonomi dia bunyi lagi. Oh so miskin Kang. Jadi lu suruh gua duduk pangkuan sama pilot gitu. Kenapa jadi masalah? Jadi jangan Anda berpikir kami artis itu enak. Enggak Pak. Saya bisa menikmati dan melewati hidup day by day karena perkenanan Tuhan. Saya pakai aksesoris banyak dibilang sombong. Enggak pakai. Udah di pegadaian semua tuh pasti. Diserba salah Pak, serius. Apalagi itulah kenapa saya kalau makan selalu harus lihat kiri kanan. Takut ada lambe turah. Artis kadang-kadang bukan takut sama Tuhan aja, sama lambe turah juga dia takut. Saya jalan nih sama cewek. Mongol itu kan duda. Wah ini pasti nih selingkuhannya. Tapi dia khotbah di mimbar. Wah gak bener hidupnya. Dah meredakan polemik jalan sama cowok. Bunyi lagi. Tuh kan bener dia homo tuh. Nah lu suruh gua jalan sama monyet. Gimana sih jadi serba salah dalam hidup. Itulah resiko jadi seniman. Foto bersama kita mau. Tapi timernya kadang-kadang suka keterlaluan. Ada timer gak disetel sekali pencet 10, 9. Udah foto bersama, nih paling kesel nih cewek-cewek nih. Foto kiri dia lihat, kelihatan gemuk aku Bang, aku cocok di kanan, dia ambil kanan. Dia lihat lagi, aku cabi pipinya Bang, dari atas. Nih mumet lo ngadepin hidup saya di seorang seniman. Belum lagi kalau ngadepin masalah, kadang manusiawi kita telepon orang untuk minta bantu. Tetapi di saat kita tenang, ingat ya teman-teman, ingat Bapak Ibu yang hadir hari ini, ketenangan itu bisa memberikan jalan keluar yang terbaik dalam hidup kita. Jangan gerasa gerusuk, jangan panik ngadepin apapun. Tenang, Tuhan akan kasih jalan keluarnya.
Karena kadang-kadang kita udah tahu pintunya, cuman karena kita mumet ngejelimet nggak jelas, kelewatan pintunya. Jadi kita nggak boleh ngandelin, oh saya sepupunya ini, om saya ini, sama kayak cerita orang Manado sama orang Sangir, orang Gorontalo sama orang Minahasa. Yang orang Gorontalo sombongin dirinya, kita PO Pak, tahun 74 kolonel. Berarti so bintang berapa sekarang? Bintang 2, Marso pensiun. Yang Minahasa bilang, wih kita PO Pak 72 kolonel. Wih, berarti sekarang so bintang 3, Marso pensiun. Orang Sangir nggak mau kalah. Wih kita PO Pak lebih senior 70, dia kolonel. 72 bintang 3. Ya kan? 74 bintang 1, 72 bintang 3, ini 70 Pak. Pasti bintang 4-nya ndak so meninggal. Jadi ngadepin hidup tuh santai. Sama juga buat yang teman-teman hadir hari ini. Olahraga belum tentu membuat hidupmu umur panjang. Jadi jangan terlalu over. Nge-gym sampai 4 jam. Ngangkat barbel 2 jam. Untuk nyari apa? Six pack. Padahal six pack ada banyak yang ngondek. Ngangkat barbel 1, 2. Jadi abis ngangkat barbel aerobik. Cik. Abis aerobik sauna. Ngapain? Hidup sehat tuh yang paling pertama otakmu yang disehatin. Hatimu yang dibenerin. Body mah menyusul. Tapi Bang Hercules six pack. Siapa yang tahu Hercules six pack? Buncit lah yang diberkati Tuhan. Coba cek. Sekarang buncit tuh idaman cewek-cewek di Jakarta. Six pack idaman cowok-cowok Jakarta. Anda makin six pack badannya. Coba kalau ke toilet nggak diikutin orang. Buncit lambang kemapanan. Jadi cowok-cowok buncit, jangan kau tahan napas ketemu orang, lepas. Pakai sosok aku nge-gym, aku basket seminggu 2, enggak, lepas. Buncit lambang mapan. Jadi nggak usah ribet ngadepin hidup. Andalkan Tuhan, jangan andelin kekuatan sendiri. Kita mau kenal berapapun jenderal, yang namanya sebuah tindak kejahatan mereka akan mundur. Tetapi di saat kita berpegang pada Tuhan dan kita melakukan perintahnya, Tuhan yang paling depan membela hidup kita. Amin. Itu serius Pak. Jadi nggak usah ribet ngadepin hidup. Saya aja jelek boleh jadi artis. Masa Anda yang ganteng dan cantik gak bisa? Tapi kan Bang, gak ada tapi-tapian nama Tuhan. Penundukan dirimu dan penyertaan Tuhan itu yang akan membuat hidupmu sukses. Saya Pak, aduh Tuhan Yesus. Orang-orang Manado sampai bingung, kenapa dia bisa boleh jadi artis. Napa kasihan kita anak 174 DP tinggi mongol. Cuman begitu jodoh hidup. Mau bagaimana mau bisa sukses kalau jam 6 sore kau udah dengan cap tikus. Sedangkan hidup ini butuh perjuangan Bapak Ibu. Ibu-ibu tuh paling tahu perjuangan hidup. Bagaimana caranya biar kiri dan kanan alisnya simetris sempurna. Itu perjuangan buat mereka Itu pakai cermin sampai depan belakang. Serius. Kita mah laki mah mau gombrong celana jadi, tapi ibu-ibu Pak. Shading kiri kanan gak simetris, tembem kelihatan. Belum lagi lipstik Pak. Lingkar bibir bisa ditambah. Yang lipstikannya di atas ini lebihnya. Jadi kalau dia minum kayak bebayang bibirnya di gelas. Itu presisi, perjuangan itu. Nah sama juga dengan hidup, butuh perjuangan. Jatuh bangunnya hidup itu manusiawi, tetapi selama Tuhan menyertaimu,
Landasannya selalu rata. Amin. Tapi kan bang tetap goyang. Ya hidup itu goyang. Kalau lu nggak goyang berarti lu udah meninggal. Orang aja di Afrika orang meninggal di tenteng pakai goyang-goyang. Ya kan? Tapi bang, tapi nggak usah, dalam Tuhan tuh nggak ada tapi-tapinya loh, serius Bapak Ibu. Tuhan bisa mengangkat siapa aja. Ini apalagi nih pilkada. Bang, calon yang ini kurang itu kurang. Semua calon pasti ada masa lalunya. Tetapi kita yang dewasa rohani jangan selalu memandang masa lalu. Karena kalau kita memandang masa lalu kita bengkok belakang. Tapi kalau memandang masa depan lurus pandanganmu. Tapi kan bang, ribet kita. Tapi bang kan dia bukan orang Jakarta bang. Kok dia mau nyalon pemimpin Jakarta? Nah Anda baca nggak? Emang Yusuf orang Mesir? Emang Daniel orang situ? Buangan semua. Emang Abraham orang Hebron? Abraham orang Ur-Kasdim. Tapi di mana Tuhan tempatkan selama kita mau berkarya, gas. Amin. Nggak usah ribet. Pilih, yang penting besok 27 datang. Siapa pilihanmu? Engkau yang tahu. Tapi jangan kayak main judi. Tuhan sertai, Tuhan siapa yang terbaik, Tuhan siapa yang terbaik, peletek, oh dia Tuhan. Ya ternyata tulisannya KPU DKI Jakarta. Oh, lu colok tuh KPU. Sama kayak kami di Manado dulu. Kami di Manado juga ada persekutuan doa yang dia baca Alkitab sesuai kehendak Tuhan. Tuhan berfirmanlah. Dia buka peletek perbatasan Matius dan Maleaki. Tulisannya perjanjian baru. Terus dia bilang apa? Tuhan tidak berfirman. Lu mah PA begitu. Kami di Manado, saya boleh jujur, Sulawesi Utara kota Kristen terbesar di Indonesia. Tetapi yang aneh bin ajaib banyak banget di Manado. Sampai hari ini. Mongol pakai jeans robek diomongin. Itu Mongol sohot bahot di gereja-gereja besar. Mar, cuma lihat di celana nyandak dalam Tuhan. Celana dalam Tuhan. Gue bilang oh berarti celana jeansnya pakai doa puasa ngejahitnya. Di celana orang dia dalam toko kok dalam Tuhan. Di gue kan artis endorse. Di telepon bang pakai sepatu kita ya bang. Nanti kita fotoin pas abang lagi show. Yang gak pernah endorse toko berlian. Soalnya dia takut jangan sampai disuruh pinjam tau-tau Mongol kabur. Ke Jepang operasi muka jadi kayak kaisar. Orang langsung bingung. Nyantai bos. Oma-oma juga begitu, opa-opa yang hadir hari ini. Tidak usah khawatir dengan hidup. Oma-opa sudah mencapai usia yang Tuhan tetapkan. Masih Anda sehat berarti Tuhan masih sayang. Masih banyak ilmu yang bisa dikasih ke kami anak-anak muda. Saya pelayanannya ke Panti Werda, tadi diakonia gereja luar biasa. Banyak yang mereka lakukan dari uang yang Anda beri. Berarti jangan negative thinking. Wah gereja duitnya itu buat memperkaya pendetanya, matamu. Saya paling kesel tuh melihat orang selalu menghakimi hamba Tuhan. Oh itu tuh Pak Gembalanya cincinnya gede banget ngalahin Hotman. Tidak semua benda berwarna kuning itu emas, belum tentu. Dia nggak ngomong itu beli di mana. Bisa aja di pasar baru ngekrum. Pasar baru ngekrum 20.000 satu cincin. Saya baru ngekrum semalam kemarin sore. Saya mah jujur-jujur aja. Saya nggak pernah malu. Buat apa malu? Anda tertawa materi buat saya. Nggak pernah ribet. Ke gereja bang harus pakai batik. Ya serah. Mau pakai baju apa aja juga boleh. Anda mau pakai baju asmat juga boleh. Nggak ada masalah. Saya pelayanan Panti Werda. Anda pikir enak melayani oma-opa? Beda pak. Dinyanyiin lagu rohani dia duduk. Sekali dinyanyiin bye bye love. Oma berdiri dia joget sekalipun nama kurus. Bye bye happiness. Oma pe lagu ini dulu Mongol. Apa lagu yang satu lagi tuh yang paling sering buat Caca. Oh Carol.
Sekalipun sama kursi roda, sama apa ini tongkat-tongkatnya, Mbak Depul. Dia udah nggak bisa ini, jadi cuman yang ini yang maju mundur. Saya harus jemput mereka di kamar ke kamar. Omah, Mongol so datang. Mari jo ibadah. Mongol so bawa sawi putih. Nanti orang bikin sup ayam. Ayamnya Mongol itu loh dipukul-pukul pakai biar dia nggak terlalu keras gitu. Mari jo. Mongol udah lihat Oma udah cantik belum? Inilah dilematis Pak. Dari situ saya berdoa, Tuhan bohong boleh nggak sih? Soalnya kalau kita ngomong belum takut Oma tersinggung. Wah jadi mali kundang 5 Mongol nih kalau dikuduk jadi batu. Karena kita udah lihat Oma baru kanan yang dia pakein bedak, kirinya belum. Kita mau bilang wah Oma jelek bu, meninggal Mongol Pak. Jadi Oma Mongol adalah karena pakai bahasa Belanda. Mongol ye bisa Holland spreken. Yes Oma. Kenapa? Oma udah mooi. Very mooi. Very mooi. Oma pakai bedak apa? Oma punya bedak Fambo. Gue langsung bilang, sesuai umur Pak, sesuai umur. Mungkin lebih bagus besok kita sumbang kanebo ya. Ya kan ada kan bedak kanebo kan? Ada. Omanya pakai bedak, wanginya cantik, natural, kayak terigu asli bener. Dia cantik gitu ya kan. Opa-opa dia harus bercukur karena nanti dia mau nyanyi. Coba suruh nyanyi lagu gereja. Enggak Pak. Dia lagunya Everly Brothers. Yang paling kenceng tuh kita suka ketawa tuh Smoke Gets in Your Eyes. Itu kan paling ujung tuh smoke. Dia kan tinggi. Opa gigi ciri. Lihat. Si berdosa Tuhan. Tapi itulah pelayanan. Tahun ini 2 bulan yang lalu Tuhan taruhkan ke Mongol satu hal. Karena dari kasus Mongol pulang Manado pilkada, kita nganterin beras ke panti asuhan dan sebagainya. Nyampe di sana adik-adiknya manggil begini. Om Mongol sini dong. Kesini kok Om Mongol. Terang mau bilang Pak Om Mongol. Dah, kiapa dek kiapa? Om Mongol boleh nyanda Om Mongol nyanda usah sumbang beras. Karena torang pe panti beras so banyak Om Mongol. Bahkan ibu asrama jual itu lain. Itu bukan dosa loh Bapak Ibu. Maksudnya karena saking banyaknya daripada dia rusak. Dia jual duitnya buat beli ikan gitu loh. Terus jadi Om Mongol dang mau sumbang apa? Om Mongol boleh nyanda beli akang buku gambar deng buku mewarnai jopat torang. Jadi torang tinggal mau pakai buku itu Om mau belajar. Mongol pulang dari situ langsung ke Gramedia Pak. Pas saya ambil buku saya kaget harganya. Oh Tuhan Yesus. Duh habis cincin gua ini kalau beli ini. Saya posting di Facebook. Toko buku yang jual buku murah di mana? Banyak banget yang jawab, ASMK Bang, ASMK. Dan Tuhan marah bohong Pak, saya ke ASMK Pak. Sekalipun capek di foto bersama. Saya beli buku di ASMK ternyata cuma 2.400 satu buku. Dengan duit 2,5 juta saya bisa beli buku banyak. Sama pensil warna yang itu loh, yang joy, yang kayu. Tapi kan ada ada yang panjang, ada yang setengah. Nah yang setengah ini yang Mongol beli kemarin 200. Saya bawa ke Manado, saya bagi-bagi di panti asuhan di Manado. Ternyata mereka lebih butuh itu. Karena memasuki sekarang untuk peraturan terbaru sekolah. Untuk bisa masuk kelas 1 SD harus dari taman kanak-kanak. Dulu kita nggak usah pakai TK. Ibu baptis kita, kepala guru sekolah masuk kita. Saya juga begitu sekolah. Umur 5 tahun saya udah kelas 1 SD. Tapi belum ada nama di raport. Karena masih kecil. Jadi dalam hidup saya sampai hari ini yang saya pegang teguh hanya Tuhan. Saya nggak pernah mengandalkan siapapun. Kedekatan saya dengan presiden tidak pernah kubanggakan. Orang bilang, wih enak ngol ya, lu deket sama presiden. Saya bilang, iya itu karena Tuhan baik. Lu kira dengan muka keperit kita begini bisa nempel di presiden? Halo?
Pas pampres langsung lebih duluan datang. Tapi dengan, ayo Pak Mongol dampingi Bapak. Bisa bareng sama presiden, saya di sini, Pak Jokowi di situ, Mas Teddy di sini. Orang Manado bilang memang gila tuh anak. Dia bajalang di presiden. Kenapa bisa? Karena andalanku adalah Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus bisa membolak-balikan sesuatu yang tidak bisa menjadi ada. Amin. Karena nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa kita nggak boleh ngandelin manusia? Kenapa kita nggak boleh ngandalin teman? Kita buka Mika 7 ayat 5. Mika 7 ayat 5. Ayo kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah percaya kepada teman. Janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Jangan ngandelin teman sama kawan. Di saat apa yang dia butuhkan tercapai, manis mukanya di depanmu. Di saat tidak tercapai, habis hidupmu. Saya juga begitu. Saya ketemu teman sesama Manado, saya bawa ke rumah. Dia lihat cewek di rumah Mongol. Udah. Di saat dia minjem duit, Mongol gak ngasih. Dialah yang memberitakan ke sana kemari kalau Mongol kumpul kebo. Padahal cewek yang di rumah Mongol adik sepupu kandung mamanya dia dengan mamaku. Kakak beradik, mamaku paling tua, mamanya paling bungsu. Cuman karena ini orang minjem duit gak dikasih, dia fitnah Mongol kalau saya kumpul kebo. Lah rumah saya aja cuma 78 meter, kebo masuk 1 penuh rumah gue. Ngapain? Orang bilang terus kenapa lu katanya stand up termahal, kenapa gak punya rumah gede? Buat apa punya rumah gede, manggil makan adek pakai telepon. Mending rumah kecil keluar kamar tinggal teriak, woi makan, keluar semua. Nggak ada yang saya mau ribet-ribetin, hidup ini tinggal dinikmati. Ngapain dibuat ribet? Cantik udah banyak no produk skincare. Merek apapun ada. Sekarang lagi dibahas di TikTok mana yang mengandung merkuri, Venus, Pluto dan sebagainya. Hidrokinon, iya begitulah ya. Banyak tuh lagi dibahas para dokter, doktif. Kalau memang ketakutan pakai skincare, kembalilah ke Fambo, Marks dan Viva. Itu udah bedak sepanjang masa sampai sekarang masih ada. Yang muda pakai nomor 1, nomor 2 bagus. Jangan nomor 5 ketebelan kayak keracunan ikan tongkol. Kayak orang keracunan ikan kembung, merah banget. Ngapain ribet? Kecantikan hati yang lebih kau perhatikan daripada fisikmu. Amin. Anda sibuk kecantikan fisik, hatinya penuh dengan iri hati, nggak akan pernah masuk surga. Tapi kalau hatimu kau bereskan tanpa dendam, tanpa iri hati, tanpa pembusukan dalam hati, niscaya hidupmu akan mendapatkan suami yang terbaik, akan mendapatkan istri yang terbaik. Amin. Ini gak usah ribet. Teman gak ada yang bisa kita andalkan. Kenapa manusia gak boleh kita andalin? Wahyu. Yesaya 2 ayat 22. Firman Tuhan yang ngomong. Coba kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah berharap sebab dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Kita menjadi keren karena hembusan nafas Tuhan, Pak. Nafas dicabut meninggoy. Nggak ada rubahnya, kita nggak bisa diapa-apain. Dibedak salah nggak dibedak salah. Orang meninggal tuh kalau diformalinnya salah, hitam orangnya. Diformalin bagus, pucat dibedakin, tetap percuma. Apalagi kami orang Manado, haleluya, orang mati bahkan ada tukang sasak sendiri. Di belakang jenazah tuh sama keluarga tuh kan sasak itu. Apalagi yang dia megang-megang sisir. Setiap kali ada 5 orang datang, aduh, pulang sisir lagi. Saya tuh paling hebat kalau lihat orang Manado meninggal. Aduh. Makan tiap hari, Pak. Jadi Anda yang di Jakarta sudah lama nggak makan, pulanglah ke Manado.
Datang pura-pura nangis, dapat makanan itu Pak. Kalau perlu nangisnya paling kenceng, merasa kehilangan. Didatengin itu. Mbak Tamang bagaimana Ngoni? Silakan mengarang bebas. Dulu terang sama-sama kasih yang di Taman Eden. Di Manado aja banyak bule-bule Cina datang dikirain rumah makan. Ternyata orang meninggal. Nah gimana di Manado dari 1.000 orang 1,5 yang bisa bahasa Mandarin. Sisanya, Nah kita yang ngomong, Cinanya yang kayak main keong aja. Jadi jangan ngandelin manusia. Jangan pernah mengandalkan manusia. Mau dia bentuknya kawan, sahabat, tetangga, nggak usah diandelin. Tetap berpegang teguh pada Tuhan. Amin. Saya loh Bapak Ibu, saksi hidup kebaikan Tuhan tuh saya. Nggak usah cari orang Amerika, orang mana. Saya kebaikan Tuhan. Anda boleh bayangkan saya nggak 170 Pak. 165 kalau pakai Yongki Komalandi. Serius Pak, kalau saya pakainya Balenciaga itu bisa 169. Kalau enggak pakai baju sepatunya Wonder Woman 170 saya di Komik 8. Anda kan pernah nonton kan Komik 8 saya jadi Wonder Woman yang pakai baju merah. Sepatunya ada papan di bawah segini tinggi kayak batu bata 2 itu, kayak polisi tidur. Tinggi. Sampai lewat nih kita Mirzani. Pas kita lompat, pakunya keluar. Ternyata sepatunya bikin di Cibaduyut Bandung. Sofia Lacuba Gucci. Ya kita nggak bisa protes Pak. Siapalah Mongol ini. Hanya karena kebaikan Tuhan bisa jadi artis. Amin. Serius loh Pak. Ketemu teman-teman Manado di perkumpulan ya kan, kerukunan keluarga Kawanua. Ketemu semua orang Manado. Mongol tuh selalu agak minder. Suka bilang kata dia artis betul. Masa begitu DP baju? Serba salah Pak. Kita pakai batik lengan panjang, tak kan dikirain ketua RT. Kita pakai celana jeans, diomongin. Itu celana jeans rupanya cuci. Emang Pak. Kan saya baca di Google, celana jeans jangan terlalu sering dicuci. Celana jeans itu makin keren makin buluk. Selama kita nggak ngegaruk ya nggak ada masalah gitu. Karena kalau saya ketemu orang-orang Manado di perkumpulan orang-orang Manado, makin tajir yang kupake, makin banyak proposal masuk. Jadi mendingan kita datang kelihatan seperti ala kadarnya. Kayak Bang Hotman lah. Ya kan kalau dia make di kelingking tinggal goyang 14 M itu. Kita make 8 karat nggak ada yang percaya Pak. Nah itu lab ground. Padahal asli original saya pakai. Karena menurut yang jual. Setelah saya bawa di lab ternyata bukan. Orangnya kita cari handphonenya udah mati. Pantesan pas dia jual kita foto bersama dia nggak mau. Kalau ada fotonya kita bawa ke kantor polisi, ini Pak mukanya. Lah ini kita beli, mau foto orangnya nggak ada, apa yang kita mau laporkan. Kita bawa dalam doa, Tuhan yang menipu aku cabut nyawanya. Jadi mau nyantai aja hidup ini, santai buat saya yang hadir hari ini hari Minggu. Anda bersyukur masih dikasih waktu oleh Tuhan untuk bisa menikmati hari-hari kita. Amin. Syukuri setelah ibadah nggak ada kegiatan ibadah lagi ya, masih ada 11:30, ada jam 4 sore. Itu kalau pingin nongkrong, Ancol 15.000 hari Minggu. Ada yang paling murah Ragunan, kita belajar bagaimana berternak babi, buaya dan sebagainya.
Tinggal menikmati, ada duit lebih ke Bandung, berangkatlah sambil doa, siapa tahu di kilometer 92 aman terkendali. Karena katanya 92 seling menelan korban. Tapi ternyata korbannya tetap ada, nggak ditelan. Saya juga bingung kok katanya menelan korban bang. 72 orang saya baca di TV, lihat korbannya ada di situ, nggak ditelan. Berarti bahasanya yang salah pak. Sama kayak itu kan di pompa bensin, dilarang merokok, nggak ada alasannya kenapa dilarang. Harusnya kan ada alasannya. Ternyata alasannya biar tidak terbakar. Ada juga nggak dibakar tapi ditaruh bom juga meledak. Santai. Itulah kenapa rokok tidak dilarang di Alkitab. Keluaran 20 adanya dilarang membunuh, mencuri, itu ada. Tetapi yang Tuhan ingatkan adalah bicara tubuh kita bait Allah. Jangan dirusak dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu di saat saya main film Warisan Olga, saya jadi kepala preman. Dikasih cerutu. Gue langsung bilang, oh Tuhan besar ini rokok. Ini kalau kita barokok 6 kali, orang Manado bilang keluar kendis. Kendis itu lesung pipit pak. Nambah nih lesung pipit gue. Gue bilang, gue samperin produsernya, Pak kenapa nggak rokok biasa aja? Wah Ngol nggak kelihatan keren Ngol, lu kan preman kaya. Pakai cerutu. Gue ingat lagi, oh nggak boleh karena saya dulu perokok, lahir baru aku tinggalkan rokok. Sekarang aku harus merokok, berarti bisa membuat Mongol balik lagi jatuh dalam dosa. Saya datengin eksekutif produsernya yang punya duit. Bos, bagaimana kalau kita ganti, jangan pakai rokok. Oh Pak Mongol ini begini gini aja. Potong honor setengah, gua beli kacamata sendiri biar kelihatan kayak preman kaya. Gua beli kacamata, kebetulan ada poin beli 1 gratis 1 di Optik Melawai. Gua beli kacamata, gua pakai syuting, gua beli rantai di Pasar Baru. Gua tambah krum lebih bagus lagi. Gua pakai di leher kayak preman-preman tajir. Hilang rokoknya, hilang setengah harga. Nggak pernah ku sesali Bapak Ibu. Tidak. Orang bilang kenapa sih Ngol lu ngerokok nggak mau tapi jadi bencong mau? Karena saya nggak bencong Pak. Saya perokok Pak, saya tahu kelemahanku. Saya nggak pernah jadi bencong dalam hidup. Cuman gara-gara film 43 saya jadi bencong 12. 41 layar lebar 37 saya jadi bencong. Jadilah sekarang agak begitu. Kalau 41 7 jadi bencong berarti 34 ya. Iya 34 saya jadi bencong. Agak meletek jadinya. Lu gimana tiap hari diajarin, Ngol kalau lu jadi bencong berdirinya jangan ngangkang Ngol, agak dimajuin sedikit kakinya. Jadi kalau ada teman berdirinya begini, tegor kaki lu ngengkang bro. Kalau dia duduk di kursi, duduknya begini, tegor, laki RX King ngengkang. Kalau lu begini berarti motor lu Scoopy. Saya diingetin oleh teman-teman sesama anak Tuhan Ngol. Biar enak Ngol gini. Di saat lu memerankan apapun setelah selesai syuting. Lu berdoa Tuhan kembalikan Mongol yang seutuhnya. Udah puji Tuhan sekarang aman terkendali. Ternyata kita bisa hidup menjadi indah selama kita berpegang teguh dan mengandalkan Tuhan. Amin. Jangan mengandalkan siapapun, fana selain Kristus. Jadi buat yang hadir hari ini, Bang bagaimana sih biar kita mengandalkan Tuhan dan akhirnya Tuhan memberi hidup kita menjadi indah. Kerendahan hati harus kita miliki. Bapak Ibu kalau foto sama Mongol saya masih senyum 20 orang berarti saya masih enak. Karena kalau udah 50 Pak senyumnya udah darah tingginya udah naik Pak. Bang jari ya bang, sarangnya. Tahu udah 100. Masih lama.
Artis-artis yang lain foto dibatasi hanya sampai 12 orang. Kalau Mongol kadang gak enak kalau nolak. Suka aduh haleluya. Kayak di Manado Tuhan. Dibantai di pertengahan jalan. Bisa le sombong anak Mongol. Aduh. Jelek sombong katanya. Buat anak muda yang hadir hari ini, Gereja CK7 Kemayoran ini ada ibadah kaum muda. Ayo gabung bersama-sama teman-teman. Anda yang punya berkat lebih, dukung pekerjaan gereja melalui diakonia. Uang Anda disalurkan di tempat yang benar. Bahkan Anda pun diajak terlibat dalam pelayanan. Ayo teman-teman, hilangkan prasangka Anda yang negatif terhadap gereja. Anda punya lebih, ingin mengembalikan Tuhan punya. Gak usah dengar orang perpuluhan udah ditiadakan. Tidak Bapak Ibu. Hukum Taurat tidak ditiadakan tapi hukum Taurat digenapi. Berarti hukumnya masih tetap berlaku tapi sudah masuk ke ranah pribadi. Anda mau mengembalikan, kembalikan 10%. Anda mampu seperti Sakeus, kembalikan 50%. Ya kalau enggak ya udah 10 aja lah gitu. Saya sampai hari ini mengembalikan apa yang Tuhan beri. Dan Anda lihat buktinya Tuhan tetap menyertai hidupku. Amin. 13 tahun loh Bapak Ibu. Ada puluhan ribu stand up komedian yang ada di Indonesia. Tetapi karena aku mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihiku. Tuhan mengangkatku lebih dari yang orang bayangkan. Bahkan saya pun gak pernah berpikir seperti itu. Tapi Tuhan sediakan. Saya gagal dalam rumah tangga. Tetapi saya tidak berarti harus jatuh dalam dosa. Saya jujur kelemahanku cuma satu. Mobile Legend. Itu aja, saya sumpah demi Tuhan saya lemah di situ Pak. Lagi sementara nongkrong pasti mabar. Sementara nongkrong pasti mabar. Orang lain ngol di mana-mana engkau harus baca firman. Saya enggak Pak. Mobile Legend, handphoneku ada 888-nya ada Mobile Legend. Itu ku jujur Bapak Ibu. Tapi kalau masalah saya harus cari pasangan hidup, no thank you. Fokus sekarang Mongol adalah bagaimana anakku menjadi anak yang sukses. Aku punya anak cewek, tidak segampang itu ngerawat anak perempuan. Anak laki lebih enak sejujurnya. 5 bulan sekali kau beli sepatu dia senyum. Anak cewek gak boleh lihat bando biru, merahin, semua dia beli. Udah ada warna merah, dia lihat warna merah ada bulu-bulu ayam, harus beli lagi. Itu cewek. Sepatu udah ada warna pink, tahu-tahu ada warna merah kayak buah-buah ceri, beli. Kalau enggak dia duduk di tokonya. Udah gitu kasirnya udah tahu kita stand up komedi termahal, enggak beli. Besok keluar di Lambe Turah. Ternyata Mongol enggak sayang sama anak. Belum lagi DP omak di belakang, setengah omak setengah provokator. Anak dok cuman satu mau ngana baku-baku hitung akang. Beli jauh. Itu kelemahan hidupku. Tetapi tetap ku bawa dalam doa dalam hari-hari hidupku. Tuhan mampukan aku melewati semua ini. Karena hanya Engkau andalan dalam hidupku. Yang paling terakhir apa yang harus kita lakukan. Kita baca kitab Yeremia 17 ayat yang ke-7. Buat teman-teman pemain musik, singer, song leader, dipersilakan naik ke atas panggung. Karena kita akan yang paling enak dalam hidup tuh mengandalkan Tuhan. Kita baca sama-sama Yeremia 17 ayat 7. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, niscaya hidupnya sekalipun berat, tetapi dia masih bisa melangkah sambil berkata haleluya, Tuhan Yesus baik. Amin. Bagaimana caranya kita bisa menikmati Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan? Sikap hati kita yang ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan nyanyi ref lagu yang sangat luar biasa. Yang dalam 2 minggu-minggu terakhir ini selalu mengingatkan Mongol ternyata semua hanya karena kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku.
Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah. Amin Tuhan. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, hanya kasih Yesus, kasih Yesus, Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah memberkati setiap kami. Ajar kami untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Roni Immanuel yang telah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan amplop boleh mengangkat tangan, dengan segera pengerja akan membantu. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan melalui scan kris, bisa dipastikan bahwa nama penerimanya sudah benar, yaitu Kolekte GBI PRJ. Apa masih ada yang membutuhkan amplop? Jika sudah siap semuanya, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan kita. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Undang semua untuk kita akan menerima doa berkat. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan juga terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman ini Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Kami juga memberkati Tuhan, pembicara Tuhan pada siang hari ini Tuhan.
Bapak Roni Immanuel Mongol Tuhan Yesus, kira Tuhan pakai lebih lagi Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkat untuk keluarga besarnya Tuhan senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak kami dalam studinya Tuhan, berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBI PRJ yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai bahkan untuk selama-lamanya. Bagi terima berkat, mari katakan amin.